Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmi Izzati. Saya berasal dari Prodi 4 Teknologi Laboratorium Medik Stika Setza Sentika Padang dengan NIM 2005026. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara pemformatan makalah yang baik dan sesuai dengan kaidahnya. Nah, seperti yang sama-sama bisa kita lihat pada layar monitor, di sini saya sudah punya kerangka kasar daripada makalah tersebut yang terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 dan juga subbabnya, lalu ada bab 2 dan juga subbabnya, lalu ada bab 3 dan juga subbabnya, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, di sini karena kata pengantar, cover, dan juga daftar isi itu menggunakan penomoran yang berbeda, yaitu penomoran menggunakan Romawi kecil, maka hal yang kita lakukan adalah pertama kita akan memastikan menaruh kursor pada kata di belakang huruf K pada kata pengantar, lalu kita ambil tata letak, lalu selanjutnya kita akan memilih pemisah, lalu selanjutnya kita akan pilih halaman berikutnya. Nah, karena kata pengantar dan daftar isi menggunakan penomoran yang sama, menggunakan Romawi kecil, maka hal yang kita lakukan adalah memastikan kursornya berada di belakang huruf D, lalu kita akan mengklik Ctrl Enter. Sedangkan pada daftar isi dan juga bab 1 dan juga subbabnya itu menggunakan penomoran yang berbeda, yaitu pada daftar isi kita menggunakan penomoran angka Romawi kecil tadi, sedangkan pada bab 1 dan bab lainnya itu menggunakan penomoran angka biasa. Maka hal yang kita lakukan adalah yang pertama memastikan kursornya berada di belakang huruf B, lalu selanjutnya kita akan memilih pemisah, lalu selanjutnya kita akan memilih halaman berikutnya. Nah, di sini bab 1 dan juga daftar isinya sudah terpisah. Lalu selanjutnya kita akan memisahkan bab 1 dan juga bab 2 dengan cara memastikan kursornya berada di belakang huruf B, lalu selanjutnya kita akan klik Ctrl Enter. Hal yang sama kita lakukan pada bab 3 dan juga kata pengantar, yaitu Ctrl Enter dan juga Ctrl Enter. Nah, di sini saya sudah memisahkan halaman-halaman dari makalahnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat halamannya, yaitu dengan cara mengeklik sisipan. Lalu selanjutnya pada bagian pojok kanan kita akan klik nomor halaman. Lalu selanjutnya kita pilih bawah halaman. Lalu selanjutnya kita pilih nomor halaman biasa 3. Nah, di sini sudah ada penomoran halamannya. Nah, karena biasanya pada cover tidak menggunakan penomoran halaman, maka pada cover kita harus yang pertama kita lakukan harus memblok penomorannya. Lalu selanjutnya kita harus mencentang halaman 1 berbeda pada header dan footernya. Centang, lalu penomoran halamannya akan otomatis hilang. Lalu pada kata pengantar, di sini masih menggunakan angka, jadi kita akan mengganti penomorannya menggunakan Romawi kecil, yaitu dengan cara memblok penomorannya, lalu kita akan pilih nomor halaman pada bagian pojok kiri. Lalu selanjutnya kita akan pilih format nomor halaman. Lalu selanjutnya kita akan mengubah peformatan nomor halamannya menjadi Romawi kecil. Lalu kita klik mulai pada 1. Lalu kita klik OK. Nah, pada kata pengantar dan juga daftar isi itu sudah menggunakan penomoran halaman yang benar. Nah, pada bab 1 itu masih menggunakan penomoran yang sebelumnya, yaitu nomor 3. Hal yang kita lakukan adalah memblok penomoran tersebut, lalu memilih nomor halaman, lalu selanjutnya format nomor halaman, lalu selanjutnya karena peformatannya sudah benar, lalu selanjutnya kita pilih mulai pada, lalu selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini penomorannya sudah sesuai dengan hal yang kita inginkan. Selanjutnya, karena kita membutuhkan daftar isi, yang pertama kita lakukan adalah menginput subbabnya, kepala covernya dan juga kepala babnya sesuai dengan kaidahnya, yaitu dengan cara memblok cover. Lalu di sini pada beranda kita ada pilihan yaitu gaya, maka kita akan pilih dengan judul 1. Hal yang sama kita lakukan pada kata pengantar, judul 1. Lalu selanjutnya bab isi juga di judul 1. Lalu selanjutnya pada bab 1 ini juga menggunakan judul 1.
Nah, pada latar belakang ini karena dia merupakan subbab, maka kita akan pilih gaya judul 2. Rumusan masalah juga judul 2. Lalu tujuan juga masuk ke judul 2. Lalu pada bab 2 ini masuk judul 1. Antigen ini karena dia subbab, maka dia masuk ke judul 2. Lalu antibodi juga masuk ke judul 2. Lalu interaksi antibodi dan antigen dan antibodi masuk ke judul 2. Selanjutnya itu ada bab 3, hal yang sama yang kita lakukan seperti bab sebelumnya. Judul 1 dan juga judul 2. Pada daftar pustaka kita menggunakan judul 1. Nah, di sini karena penulisannya masih menggunakan Candle Calibran Light dan juga fontnya 16, maka yang akan kita lakukan adalah Ctrl A, lalu mengubah fontnya menjadi Time News Roman dan mengubah ukuran fontnya menjadi 12. Lalu kita ulang lagi Ctrl A, karena hurufnya masih menggunakan warna biru, maka kita akan memilih pada font ini, kita akan pilih di bagian ini yang bisa sama-sama teman lihat. Kita bisa mengganti warna fontnya, kita ganti menjadi warna hitam. Lalu selanjutnya kita akan memisah antara ini. Kita akan karena biasanya kepala babnya berada pada bagian tengah, lalu kita blok, mengubahnya menjadi bold. Lalu hal yang sama kita lakukan pada bab 1. Pada bab 3 kita akan blok, lalu memindahkannya ke bagian tengah, lalu bold atau Ctrl B. Lalu pada simpulan itu kita menggunakan penomoran huruf, bukan angka ya teman-teman, mohon maaf. Kita menggunakan penomoran huruf, maka kita akan mengambil pada paragraf, lalu kita buat penomoran, lalu klik huruf. Kita akan memposisikan penomorannya terlebih dulu ya teman-teman. Di sini ini karena dia pada nomor 1. Karena biasanya kalimat sebelum paragraf itu selalu menjorok ke bagian dalam, maka kita akan menempatkan sesuai dengan kaidahnya. Di sini kalimat yang menjorok keluar itu saya buat sejajar dengan tulisan simpulannya. Lalu pada simpulan ini saya akan ubah jadi bold. Lalu pada bab 3 atau penutup ini, untuk memisahkan bab 3 dan juga penutupnya, kita akan tekan Shift Enter. Lalu selanjutnya ada bab 2. Kita akan memindahkan ke bagian tengah, lalu bold. Lalu untuk memisahkan bab 2 dan juga tinjauan pustaka, kita tekan Shift Enter. Selanjutnya itu ada antigen. Kita blok, ubah jadi bold. Lalu kita ambil di penomoran tadi, ubah jadi penomoran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini kita akan menyesuaikan dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Kita pindahkan di sini. Oke. Lalu pada antibody, karena di sini kita sudah punya peformatan sebelumnya, hal yang kita lakukan adalah pastikan kursor kita berada pada sebelum huruf A. Lalu selanjutnya kita pilih pewarna format. Kita klik sekali, lalu kita taruh kursornya pada antibody. Lalu otomatis peformatan di atas akan tercopy pada peformatan selanjutnya. Hal yang sama kita lakukan pada paragrafnya. Kita klik pewarnaan format, lalu klik antibody pada antibody. Lalu hal yang sama kita lakukan pada subbab selanjutnya, pewarnaan format. Kita kontrol karena dia bold. Lalu pada paragrafnya kita lakukan pewarnaan format. Oh, sebentar. Ini juga. Ini juga.
Sudah. Bab 2 dan juga bab 3 sudah sesuai dengan kaidahnya. Lalu pada bab 1 kita juga menggunakan pemformatan yang sama, yaitu memindahkannya pada bagian tengah dan juga bold. Untuk memisahkan bab 1 dan juga pendahuluan, kita klik shift enter. Tekan shift enter. Lalu ini menggunakan pemformatan angka. Pada paragraf kita klik penomoran, lalu klik pemformatan yang kita inginkan. Lalu kita akan sesuaikan letaknya. Ini kita pindahkan ke bagian 1. Karena paragrafnya biasanya menjorok, jadi kita pindahkan ke sini. Oke. Bold. Lalu karena pemformatan latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan itu menggunakan pemformatan yang sama, maka kita akan menaruh kursornya di belakang huruf L. Lalu selanjutnya kita klik pewarna format. Lalu kita klik pada bagian rumusan masalah, maka pemformatannya akan otomatis mengikuti pemformatan sebelumnya. Lalu kita sesuaikan letaknya. Begitu juga dengan tujuan, kita melakukan pewarnaan format, klik, lalu klik pada tujuan, bold, Ctrl B. Lalu kita akan merapikan penomoran subbabnya. Nah, karena pemformatannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, lalu untuk daftar isi, di sini kita akan klik referensi pada bagian home-nya. Lalu selanjutnya kita pilih daftar isi. Lalu kita pilih daftar isi otomatis. Maka hal-hal yang kita inginkan tadi sudah ada pada bagian daftar isinya. Sebentar, kita pindahkan ke bagian tengah ya. Bold. Ini fontnya apakah sudah benar? Sebentar. Time News Roman 12. Nah, karena di sini covernya masih mengikuti, jadi kita hapus saja ya teman-teman. Backspace. Banyak sekali ruangan kosongnya di atas. Kita hapus. Oopsie. Nah, di sini karena kata pengantarnya bold, kita rubah menjadi bold. Lalu bab subbabnya tidak bold, kita ubah menjadi tidak bold. Selanjutnya subbab bagian bab 2. Lalu subbab bagian bab 3. Sudah. Sudah. Nah, di sini kita sudah punya contoh. Oh, di sini belum ya. Kita pindahkan dulu ke tengah. Lalu kita bold. Ini menjorok ke bagian tengah ya teman-teman, seperti yang tadi. Kita pindahkan kursor yang ini. Sudah selesai. Pindah tengah, bold. Nah, di sini kita sudah punya makalah dalam bentuk kasarnya. Nanti teman-teman bisa mengubahnya menjadi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Tapi kaidahnya memang seperti inilah makalah yang seharusnya. Cover, kata pengantar, daftar isinya juga sudah sesuai. Lalu selanjutnya bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan, berada pada penomoran angka 1. Lalu ada bab 2, tinjauan pustaka, yaitu isi dari makalahnya, berada pada penomoran angka 2. Lalu selanjutnya bab 3, yaitu penutupan dengan subbab simpulan, berada pada nomor halaman 4. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka, berada pada penomoran 5.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara pembuatan makalah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.